Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Mbak Alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Mbak Alawi? Haram hukumnya membela Mbak Alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Mbak Alawi bukan keturunan baginda Nabi. Polemik nasab para Habib-Habib Ba Alawi terus menjadi perbincangan, semenjak muncul kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang menyatakan nasab Habib-Habib imigran Yaman itu tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab. Hal ini membuat para Habib dan para muhibin-muhibinnya tidak terima dan merasa kebakaran jenggot. Tak sedikit yang melakukan pembelaan membabi buta dan mengatakan Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai pembenci zuriat Nabi, tukang fitnah, pengadu domba, dan bahkan dikatakan iblis. Namun apa yang sudah dikatakan dan dituduhkan oleh para muhibin itu, diterimanya dengan sabar dan lapang dada oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imad merasa hal itu adalah suatu kewajaran, karena mereka adalah korban dari doktrin-doktrin Habib yang selalu menjual syafaat dan surga bila mencintai mereka. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbin yang ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Memang cukup aneh kalau melihat para pembela kaum Ba Alawi itu, pasalnya mereka telah menampik semua argumentasi dan bukti-bukti konkret bahwa pengakuan para Habib sebagai cucu Nabi itu tidak terbukti benar. Bahkan kalau ditinjau dari tes DNA mereka, hasilnya sangat jauh melenceng dari garis keturunan Bani Hashim, yang merupakan pongkol Quraisy dan leluhur Nabi Muhammad SAW. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku, ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud, satu-satunya cara adalah tes DNA. Entah doktrin apa yang telah merasuki akal pikiran para muhibin itu, hingga begitu bebalnya mereka terhadap kebenaran dan fakta-fakta yang sulit dibantah bahwa para Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Ada beberapa orang yang sangat ngotot dengan semangat berapi-api dalam membela Habib-Habib Ba Alawi, hingga mengesampingkan akal sehat dan hati nurani, seperti Ustadz Zaini, Rumel Abbas, Kiai Idrus Ramli, dan Ustadz Abdul Somad. Merekalah para pembela dan menjadi corong perlawanan Habib Ba Alawi. Merekalah antek-antek Ba Alawi yang selalu menutup mata dan hati nuraninya terhadap fakta imigran Yaman ini, sudah banyak melakukan pengkerdilan-pengkerdilan dan penghinaan terhadap ulama pribumi dan kiai-kiai Nusantara. Mereka seakan menutup telinga terhadap doktrin-doktrin Habib yang meresahkan. Merekalah putra pribumi yang tidak peduli akan nasib bangsanya sendiri, yang sudah diacak-acak oleh Habib-Habib Ba Alawi, yang secara perlahan akan menguasai Indonesia dengan menghultuskan diri mereka sebagai ras yang paling mulia. Tidak cukup dengan membuat akidah-akidah yang mengancam, tapi mereka juga merubah sejarah-sejarah bangsa, dan tokoh-tokoh Nusantara dengan seenak jidatnya sendiri. Belum lagi klaim-klaim mereka tentang sejarah dan menciptakan tokoh dan makam-makam fiktif. Makam kakek saya, Kiai Rodin Badruddin Bawian dulu Dono Bawian, sekaligus sebagai juga penghulu. Ini sekarang banyak
makam para Habib ini, Habib Husin Ahmad Ba'agil, padahal dulu nggak ada. Sekarang banyak ditanduri makam-makam Habib. Inilah kejahatan terbesar yang pernah ada di bumi Nusantara. Kembali lagi kepada para budak-budak Antek Ba'alawi, yang mau saja menjual harga diri bangsanya terhadap imigran asing, yang kedatangannya hanya numpang tapi inginnya dimuliakan dan dinomorsatukan. Wahai para warga pribumi Nusantara yang masih peduli dan cinta ulama-ulama asli Nusantara yang lebih beradab dan berilmu, jangan tinggalkan Kiai Imad berjuang sendirian. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai Dzurriyyah Rasul. Lalu sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai Dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada Dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan ten gene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu ale. Karena ini syariat, kitabnya harus asli. Dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga. Manfaat sebuah nasab. Walaupun Anda itu putra seorang nabi dan rasul, kalau akhlak Anda seperti Kan'an, maka nasib Anda juga seperti Kan'an, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam air. Dengerin ini, sing senengane bingung masalah nasab. Apa manfaat Anda putra seorang ulama besar? Besar itulah ayahmu. Apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang habaib? Habaib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan. Bikin malu.